Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tema membentengi keluarga dari mereka. Oh, tutup neraka ya. Biasanya kan itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Lagi ku anfusakum wa ahlikum mereka. Jadi membentengi keluarga dari mereka. Tentu mereka ini tanda tanya tapi sudah tahu. Ya. Mereka itu tanda tanya tapi kita sudah ngerti, sudah paham. Memang mereka adalah musuh utama kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan a'daul insan salasa. Musuhnya manusia itu ada 3. Biar tahu dulu, ini musuh bebuyutan, rival abadi yang enggak pernah ada kata damai. Yang pertama itu adalah dunia. Dunia musuhnya itu. Yang kedua, syaitan. Dunia itu musuh ternyata, Pak. Tapi api, ngoten lho, Pak. Asyik dan banyak orang yang senang terhadap dunia. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, dirinya sendiri atau hawa nafsu. Diri sendiri itu maksudnya berkaitan dengan hawa nafsu. Nah, inilah 3 musuh utama bagi manusia. Dunia, setan, dan hawa nafsunya. Cara bisa menang melawan dunia maka adalah dengan cara zuhud. Zuhud. Jangan malah rakus dan tamak, tapi dengan cara zuhud. Untuk bisa mengalahkan setan, caranya adalah dengan bimukhalafatihi, menyelisihinya. Karena setan itu musuh yang nyata. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita disuruh jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan, gaya-gayanya setan. Gaya setan itu banyak, tapi kita jarang yang ngerti loh. Salah satunya, fanatik itu adalah gayanya setan, Pak. Fanatik, taklidul a'ma, taklid itu termasuk gayanya setan. Dan hawa nafsu itu cara mengalahkannya adalah dengan
bitarki syahwat, meninggalkan syahwat. Ada 3 musuh sekaligus dikasih 3 jurus pamungkas untuk mengalahkan mereka. Dan kalau sudah dikatakan setan itu adalah musuh, maka dia adalah musuh bagi setiap manusia. Sebenarnya dia harus menyelisihi, dia harus memeranginya. Dan tempat yang paling sering setan menang itu adalah ketika di pasar. Benar-benar menancapkan bendera peperangan. Dan perangnya setan itu ketika di pasar. Karena pasar ini banyak yang lalai sehingga tidak berzikir masuk pasar. Ketika ada azan juga enggan untuk mendatanginya. Belum lagi dengan muamalah-muamalah yang terjadi di pasar. Baik pasar tradisional ataupun pasar modern. Kalau sudah dilakukan suatu akad jual beli, maka itu sudah dikatakan pasar. Belum lagi pasar online. Semua ini pasar. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada pasar online. Iku tempate setan. Hati-hati, ibu-ibu nek ndelok online biasa iku betah. Ngoten lho. Ket mulai asline tuku cuma beli baju 1 daster, merantak. Ngoten lho Pak ya. Merantak tutuk jubah, jilbab, minyak wangi, tas, merantak. Sebab akeh setane. Online gak mari-mari COD ya. Lah gitu Pak. Ada dididik COD. Lali masuk pasar enggak doa. Iki musuh iki mesti menangan pokoke Pak. Setan iki menangan, situ enggon iki pasar. Mana sih Pak? Mana sih nek mlebu online niku Bang ya. Sekadung mlebu masyaallah. Maka disitulah memang setan menancapkan bendera peperangan. Dan rata-rata manusia banyak yang lalai sehingga ada muamalah yang namanya riba, kemudian orang riba. Nah, tempatnya di mana? Di pasar. Kalau pingin hot news up to date, kabar terbaru, nang pasar, nang Melijo. Lah niki Pak. Ki lho ngarep ki lho akeh ki Pak ya. Lah ono kabar ngono. Nek temen up to date. Banyak orang riba ngerasani iki wis tempat setan, menang setane iki Pak. Gurung muamalah riba. Riba itu ya biasa nek ngarani ngono iku ya anak-anakan duit. Duit sing anakan, Pak. Bang titil atau mungkin utangnya 1 juta nerimone 800, nyaure 1 juta 200. Wis ketok iku, Pak. Loro kabeh asine. Tapi jenenge wong ku marketing ya, sesuatu sing riba, sesuatu sing koyo ngono iku iso dihiasi. Koyo api ngono langsung pinjol, pinjaman online ngono. Online mana Pak ya ngono. Iku le menarik, Pak. Belum lagi di pasar, baik pasar modern atau pasar tradisional, ada namanya benih-benih perselingkuhan. Nang pasar iki, Pak. Situ dodol soto, ngono Pak ya. Sing lanang dodol soto misale Pak Udin ya. Sing wedok dodol es dawet. Lah ngono ta ya. Biasa wong dodol soto ambek wong dodol dawet iki rada ruwet. Nyeblek-nyeblek bahasa ya apa yuk wis laris ta dawete lho. Asal ceblek-ceblekan, asale niku Pak. Suwe-suwe yo. Ya siku mang dodol soto ambek dawet ruwet akhire. Adalah wis ono cinta lokasi namanya cinlok. Karena apa? Ya ku mang tresno jalaran saka nglibet. Ketok terus akhirnya lho tempat perselingkuhan. Makanya banyak di pasar-pasar itu bentuk kemaksiatan. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takunanna, janganlah kalian sampai jadi orang yang awal, orang pertama kali dakhala suq, masuk ke dalam pasar. Dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar, sebab itu ma'rakatus syaiton.
tempat berperangnya setan. Ini sudah punya tempat kita, Pak. Ternyata musuh itu menangnya di sini. Ini yang tradisional. Yang modern, yos janjian itu wakeh bisa. Janjian nang mall lah, masya Allah. Sing pengalaman nih, Pak. Ya mall. Pak, pengalaman nih. Lipo Plaza, Giant. Enak wis mangan nang apa niku, Pak? Ya warung-warunge ngene iki lho, Pak. Gampang janjian gitu. Belum lagi ya banyak pemandangan-pemandangan yang hijau di mall dan yang lainnya. Inilah tempatnya kenapa setan menang. Belum full musiknya. Lihat bagaimana ya ketika mereka tuh menghiasi dan mengalahkan manusia di tempat-tempat ini. Di tempat-tempat lainnya juga banyak, cuma ini yang paling dominan ketika seseorang sudah masuk pasar. Karena tempatnya setan. Nggak boleh kita menjadi orang paling terakhir ataupun orang paling awal masuk ke dalam pasar. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Nah, untuk melindungi keluarga kita dari gangguan-gangguan seperti itu, Pak, dari mereka. Karena mereka tempatnya memang salah satunya pasar, tapi banyak tempat-tempat memang tempat nongkrongnya setan. Di mana mereka bisa akan lebih mudah mengalahkan manusia. Dan mau nggak mau, sadar nggak sadar, musuh kita ini selalu mengintai dari jauh. Mereka bikin program-program. Programnya itu terukur, ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka pertengahan. Jangka itu wakil, Pak. Jangka panjangnya itu seperti apa? Jangka pendeknya juga mereka sudah punya plan-plan. Kalau plan A gagal, ganti ke plan B sampai plan Z. Dan semua itu sudah tertata rapi, ada job list-nya, Pak. Kalau kita kantorannya kalah mbek setan lu yang ndukure kantoran. Arsipnya itu jelas. Mana-mana yang dulu sudah pernah digoda itu sudah ada sejarah dan kronologisnya. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Wa fi riwayatin, dan di dalam redaksi yang lain di atas laut. Tsumma yab'atsu saroyahu. Lalu iblis ini mengirimkan pasukan dan bala tentaranya. Disuruh nyebar ini, Pak, nyebar. Dikasih tugas. Pokoknya kasih manusia itu biar tersesat dan menyimpang. Dan fadanahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kedudukan nanti yang paling tinggi, yang paling dekat dengan iblis adalah orang yang paling banyak gangguannya kepada manusia. Maka disebar, ayo ganggu manusia. Sambil nunggu ini iblis. Nunggu bala tentara pasukan-pasukannya ini untuk membuat laporan. Ada laporannya, Pak, laporan wajib itu. Bukan hanya bulanan loh, per hari harus sudah ada laporan pertanggungjawaban hasil kinerja mereka. Jadi dengan paling tiap bulan atau mungkin per tahun. Ya gitu ya. Ini sudah per jam per detik langsung diseleksi sama iblis. Ditunggu datang. Yaji wahaduhum fayaqul. Salah seorang dari mereka datang kepada iblis lapor. Inni fa'altu kadza wa kadza. Pak Ketua Iblis, Pak Komandan, gitu ya. Saya sudah berbuat ini dan berbuat itu. Bisa menjadikan manusia melakukan bentuk macam kemaksiatan. Dari mulai minum-minuman khamr, sabu-sabu, ngefly, karaoke, LC gitu, Pak ya. LC itu apa Mas Judan? Iku sing pengalaman soalnya, pas murid iku lho niku. Nggih. Nah, sampai perbuatan membunuh apapun bentuknya. Terus iblis pun mengatakan, ma sonak tasai'an. Kalau ente cuma hanya bisa seperti itu, sekedar itu, ente belum bisa melakukan apa-apa. Di dunia iblis hal itu sangat kecil. Bisa dilakukan cuma sekedar bikin orang itu minum, tengkar, ataupun orang itu saling membunuh.
itu hal yang wajar. Belum. Tunggu laporan yang lainnya, wis hampir sama aja. Bikin orang judi, belum. Nah, baru datang nih prajurit yang lainnya, yang agak-agak terakhir. Yaqul ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraatihi. Tidaklah aku meninggalkan sebuah keluarga antara suami dan istri kecuali aku jadikan mereka bercerai. Faqal wa iki fayudnihi. Terus dia pun disuruh mendekat sama iblis. Fayaqul, lalu iblis mengatakan, nikma anta. Ente prajurit yang hebat. Jos kandos top markotop. Yo iki sing tak goleki. Dikasih mahkota. Berhasil kamu ketika sudah menjadikan rumah tangga seseorang bercerai-berai. Dan tadi ketika di jalan data dari Pak Udin, gitu Pak ya. Data dari Pak Udin gitu. Katanya Ustadz, kalau masalah seperti itu tanya Pak Danang, katanya gitu. Itu tadi di mobil sempat gitu Pak Danang, insya Allah. Jadi jumlah perceraian dan jumlah sensus para janda itu semakin meningkat. Masya Allah. Yes. Kok sampai di sensus barangmu Pak Udin ya? Karena apa? Jumlah perceraian sangat banyak. Sekarang mudah. Kalau dulu mungkin di pihak laki-laki baru bisa mentalak. Tapi sekarang dari pihak perempuan itu juga bisa dan cepat. Sehingga disinilah letak keberhasilan setan. Letak keberhasilan jin di mata iblis. Bukan sekedar menjadikan orang itu melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal, tindak maksiat. Tapi di saat rumah tangga seseorang itu bisa bercerai-berai. Menjadikan rumah tangga tidak kondusif. Jadi wong Jawa kriwikan dadi grojokan. Perkara titik dadi kowedhe. Ya iku sing digoleki setan. Nah. Jadi memang sudah dipantau, ada CCTV dari jauh. Dan iblis sudah memerintahkan para pasukan-pasukannya menyebar ke seluruh penjuru dalam rangka ini loh memang tujuannya. Nah, seperti mengganggu keluarga dari baik kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Nah manusia itu umum. Semuanya menjadi targetnya iblis. Mereka tinggal di singgasananya saja dan memerintahkan prajuritnya, semuanya. Ini satu agenda yang dibuat iblis adalah untuk memang menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi selalu ada saja permasalahan dan konflik. Ini memang kasusnya ada setan khusus yang tujuannya bikin rumah tangga panas, tidak kondusif. Belum lagi ditambah lagi dengan kasus sihir. Kalau sudah ada kasus sihir, rumah tangga lebih gak tenang lagi. Dan ilmu sihir ini memang diajarkan sama setan kepada manusia. Salah satunya sihir yang terkenal di Jawa Timur, nah itu Pak ya, adalah aji-ajian sijaran goyang. Semar mesem. Semar mendem. Loh ini lho Pak. Iki Pak, memang khusus ilmu ini diramu sama setan, diberikan kepada dukun supaya bisa untuk memporak-porandakan rumah tangga. Namanya pihak ketiga atau terkenal dengan sebutan pelakor atau pebinor, gitu Pak ya. Perebut bini orang, kanggone wong lanang nih. Kang wedok ya pelakor. Lah pelakor ini biasanya enggak sembarangan, Pak. Punya ilmu ya iki mau. Jenise jaran goyang ku akeh. Ana semar mesem, ya ana semar mendem iku mau apa? Ana cikla-ciklu. Semerap sama ilmu cikla-ciklu.
Wah, ketinggalan zaman. Kurang up to date sampean, Pak. Ono, Pak, ilmu iku mau wandi jenenge cikla-ciklu. Ngono lah. Wah, iki perlu dikek kajian dhewe khusus ilmu cikla-ciklu jenengan iki. Cikla-ciklu niku, Pak, tahun 80-an itu sudah marak. 70 80 marak ini. Nek jaran goyang kan kemarin aja diviralkan sama artis-artis ibu kota toh, baru kenal jaran goyang. Itu pun juga sudah jejak zaman dulu. Ada namanya lentre, ada namanya puter geling. Iki kembang kantil. Lho niki lho Pak, jenis-jenis ilmu jaran goyang. Nek cara Arab jenenge mahabbah. Untuk bisa mendapatkan cinta dan perhatian dari laki-laki orang lain, maka mereka pakai ilmu-ilmu semacam ini. Ini kalau bab sihirnya. Belum bab sihir aja sudah kesro, ditambahi dengan pihak ketiga. Pihak ketiga karena nampani tok. Ya wis bojomu cene ngono gak tepak, sampai aku ae. Lho ngono wae. Wis beda. Semasuk tok ae Pak Udin ket mau. Masuk. Jadi ilmu-ilmu ini memang khusus, Pak. Setan sudah merancang, ada plannya. Supaya manusia tertarik untuk mengamalkan dan mempelajari ilmu tersebut. Tujuannya memang kanggo memporak-porandakan rumah tangga orang lain. Tujuannya segala benar. Gitu. Karena di sini, Pak, tapi anggapannya ini, Pak ya, bagi masyarakat kita, ilmu seperti itu boleh. Nah, gitu, Pak ya. Ilmu itu boleh. Karena bukan termasuk ilmu hitam. Ilmu ini wonten papat. Nah, ilmu itu papat. Sing pertama, ilmu apa ya kira? Ilmu kuning. Sing kedua, ilmu merah. Sing ketiga, ilmu hitam. Sing keempat, ilmu putih. Semerata ilmu putih? Nah, ilmu putih sing putihan, Pak. Kanggo apik, kanggo nulung. Jadi gini ceritanya, Pak. Dalam Jawa ataupun Indonesia pada umumnya, ilmu itu terbagi menjadi 4. Ilmu pertama tadi ilmu kuning. Ilmu kuning ini untuk jabatan dan kedudukan. Jabatan kedudukan, Pak, cek disegani wong. Aurai muncul, Pak. Aurai ku benar-benar orang itu akan menjadi sungkan gitu loh. Dulu itu dipakai untuk seperti lurah gitu ya, pejabat, pamong. Itu duwe, Pak, wibawa gitu. Iku jenenge ilmu kuning. Ilmu merah ini yang kedua, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kasih sayang. Kayak jaran goyang mau dan konco-koncone. Iku gak apa-apa uji ilmu abang. Ilmu untuk kasih sayang, bukan ilmu jahat. Sing ketiga ilmu hitam, memang ilmu untuk kejahatan, berbuat dolim sama orang. Ya. Baru kemudian ilmu putih, tujuannya untuk membantu dan melindungi. Macam-macam ilmu, Pak. Ilmu merah itu berkaitan dengan perasaan cinta. Ilmu abangan. Ilmu abang termasuk ya santet itu, Pak. Santet itu ilmu abang, iso ilmu ireng. Bisa ilmu hitam, bisa ilmu merah. Kalau ilmu merah, santet itu mesisan cek apa, Pak? Cek gantet. Cek bersatu. Nek santet ilmu hitam, mesisan bentet sekalian rusak. Iku ilmu eleke. Iku santet, Pak. Mesisan bentet utawa mesisan gantet. Cek ero sampean opo santet-santet gak harus sama jenis santet iku apa. Singkatan wong Jawa. Lho, ilmu ana sihir, telu santet. Lho, santet yang ngene iki, Pak. Wong dicikla-ciklu kena jaran goyang iku jenenge santet, mesisan gantet, cek gandeng terus itu loh. Ilmu kuning nanti berkaitan dengan kedudukan dan jabatan. Kadang-kadang orang ini kan ini kedudukannya, jabatannya, atau nanti pekerjaannya lancar terus naik jabatan terus, gawe ilmu kuning. Kalau ingin memberikan manfaat, ilmu putih, Pak. Makanya mereka tuh beranggapan
bahwa apa yang mereka lakukan adalah memberikan manfaat kepada orang lain, seperti menyembuhkan penyakit orang lain, mijeti yang ringano orang lain, maka ini enggak opo-opo dipelajari, alias ilmu putih iku aman. Padahal yang asli dalam Islam abang, kuning, putih, padha ae berkaitan dengan bangsa jin. Kare milih ngono ae, cuma nek ilmu putihan kanggo wong sing apik-apik Pak atine. Kepingin memberikan manfaat, memberikan maslahat. Ilmu hitam jelas sih para dukun ini iki Pak. Wong sing elek-elek beditete ya pakai ilmu hitam. Nah, ajaran goyang di sini termasuk ilmu merah. Anggapan mereka, oh gak apa-apa ilmu merah. Sekarang sampai milih, ketika ada pengetahuan tentang 4 ilmu, tinggal milih mana yang lebih disenengi gitu ya. Tapi ternyata kabeh yo berkaitan dengan bangsa jin. Sudah. Maka kita harus paham sekarang, harus sadar. Ternyata rumah tangga kita, keluarga kita, istri dan anak kita itu sudah menjadi target dari iblis dan bala tentaranya. Dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya suatu rumah itu tidak kondusif. Gantian Pak. Entah engko nek anak sing rewel, ya sing gedhe sing rewel. Gak kena ditinggal. Guantian. Bagaimana caranya memang rumah tangga itu kan ya akeh to Pak, ya terdiri dari anak, istri, suami. Istrine aman, anake sing gak aman gudo ae. Programe setan. Engko bab parenting sing ana sing bagian dhewe Pak parenting Pak ya. Masalah orang tua dan anak. Karena ya pasti ada pintu masuk, ada peran yang besar dari setan ketika menjadikan suatu keluarga itu tidak harmonis baik dari istri ataupun anak. Kalau sudah demikian, Pak, kalau kita sudah memahami ternyata musuh nyata kita adalah setan dan sudah dijelaskan di banyak-banyak ayat seperti dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan mereka musuh, bukan jadikan mereka teman. Sesungguhnya mereka mengajak kepada kelompok-kelompoknya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Ngajak nang neraka, tapi akeh sing melok sebab marketingnya setan itu luar biasa. Jos marketingnya, Pak. Sesuatu yang jelek itu kelihatan indah di mata manusia sebab marketingnya setan. Setan itu Pak bonone marketing. Ingat lo ya. Ngajak manusia itu bonone marketing. Mek ngajak tok. Ayo melok aku enak-enak ngono. Ki lho jenenge sabu-sabu sok ngefly enak sampean. Masalah ilang kabeh lho. Ngono, Pak. Melok bisa. Mek nawarno tok. Makanya jenengan nggak bisa nuntut nanti. Ketika sudah melakukan kejahatan, tindakan kriminal atau melakukan dosa dan maksiat, ngomong, "Ya Allah, aku saya dulu telah disesatkan sama jin korin." Nggak bisa. Wa qala qarinuhu, bahkan dalam surat Qaf, surat yang ke-50 niku, qala qarinuhu, qorin ini berkata, "Rabbana ma aghadaituhu." Hai Rabb kami tidaklah menyesatkan mereka. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Mereka sendiri yang sudah sesat. Jadi jenengan nggak bisa nuntut walaupun dulu nggak sholat gara-gara gangguan jin, gitu ya. Nggak mau taat karena ada setan. Nggak bisa disalahkan. Ya Allah, saya dulu nggak sholat gara-gara setan nih ya Allah. Ngono ya. Yang setan ini berlepas diri lah. Apa kamu yang aku ngajak tok sampean melok? Ngono jare setan. Aku mek ngajak tok sampean nurut. Ya salah sampean dhewe. Ngono.
Ame ngajak tok, ngajak mateni wong, ngajak merampok, ngajak nyolong, mek ngajak marketing tok. Monggo. Dhewe lho wis ya ngene wong setan. Tapi kita sendiri yang mengikuti langkah-langkah mereka. Dan masih banyak Pak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimanakah kita itu dimusuhi setan. Di surat Al-A'raf salah satunya itu ya. Ayat yang ke-12 sampai 16-17 itu dikisahkan bagaimana setan iblis laknatullah alaih langsung berjanji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka pasti akan menyesatkan mereka, menghalangi mereka dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Jadi faqala fabima aghwataini laqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, benar-benar aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim. Lalu aku akan mendatangi mereka dari arah depan dan belakang, dari sisi kanan dan sisi kiri. Sampai engkau mendapatkan kebanyakan dari manusia tidak bersyukur. Dari segala arah memang Pak, setan itu segala arah, segala penjuru. Sudah tahu kita sudah dikepung, ditarget, diserang, maka tugas kita selaku kepala rumah tangga, kepala keluarga harus memberikan pendidikan kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Maka langkah-langkah untuk membentengi kita dari serangan mereka adalah melaksanakan adab-adab Islami di rumah kita. Adab ini Pak, harus. Ya. Kalau rumah tangga kita diancam, ya kita harus praktekkan adab di dalam rumah. Yang pertama, adabnya. Ketika kita masuk rumah itu ayyabda birijlihi al-yumna inda dukhul. Memulai dengan kaki yang kanan ketika masuk rumah. Masuk rumah iki sampeyan koyo gak tau ndelok sikil iki. Pak Udin piye tau ndelok sikil ta nek mlebu omah? Gak tau ndelok sikil kanan apa kiri. Nang WC mungkin sik perhatian, nang omah itu hal kebaikan. Makanya kan disuruh kalau hal dalam kebaikan, Rasulullah itu yuhibbu tayammun. Selalu mencintai sesuatu yang kanan terlebih dahulu untuk hal yang baik. Masuk rumah itu usahakan Pak, kaki kanan dulu. Ini adab loh ini Pak. Soalnya ringan tapi yo nek gak diperhatikan yo gak eruh. Mosok sampean mbomah sikil bareng. Lah iya, sikil bareng lah kayak pocong kok vampir kok. Lah. Wis Pak, tangan si kakine sing kanan, kemudian mengucapkan bismillah. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la isya'a wa la mabit." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir ketika masuk dan berzikir ketika makan, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, teman-temannya, kita enggak punya lagi tempat untuk bermalam dan enggak ada jatah makan malam. Tapi fa idza dakhala ar-rajulu baitahu lam yadhkurillah. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya tapi lalai lupa untuk berzikir ketika masuk dan lupa berzikir ketika makan, maka qala syaitan li ikhwanihi, setan akan berkata kepada teman-temannya, kita punya jatah makan malam dan punya tempat bermalam di hotel bintang 7. Ngono wae ya. Hotelnya bintang 7, 5 biasa, Pak. Nah, 7 iki gare mumet iki, Pak. Di hotel itu, Pak ya. Wis, itu yang dikatakan oleh setan kepada teman-temannya. Jadi kalau dia zikir, minimal baca bismillah. Atau zikir dengan bismillah,
walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Kemudian salam. Salam ya wis gak apa-apa lah mencukupi sing guru ngapal doane. Ngono wae ya. Istimane bismillah walajna kharajna 'alaika tawakkalna. Dah bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini salah satu adab supaya setan tidak bisa masuk ke dalam rumah, tidak bisa bermalam, dan tidak bisa ikut makan jatah makan malam. Kalau setan sudah diizinkan untuk bermalam di rumah Anda, ya otomatis gak mungkin setan itu akan tidur toh. Mesti ganggu di salah satu keluarga kita. Lebih-lebih yang jauh dari ketaatan dan imannya yang paling lemah. Diganggu sama setan. Entah diganggu karakternya, diganggu fisiknya, diganggu lewat alam mimpinya. Diganggu semua. Karena kita sudah memberikan jatah mereka bermalam. Dan bermalam ya ora turu-turu wae, enggak mungkin setan ora turu. Loh setan itu gak turu, Pak. Makanya sampai turu wae diganggu setan. Nah, enggak ada. Umpama setan istirahat, setan turu. Oh, kene iso turu, Pak. Kene iso turu. Dadi ket mulai kene melek sampai turu, melek maneh, setan ku terus sing nggodha, terus sing ganggu. Dari mulai lahir procot wis diganggu setan. Ditusuk, ditekan pusernya sehingga ditusuk itu sehingga dia nangis. Itu kan tusukan setan. Mau mati pun juga sama. Loh, apalagi di hari biasa. Waduh, memang setan luar biasa gangguan dan godaannya. Terus saya tanya jawab toh Pak Dereng toh? Oh, wis tanya jawab ngono. Kok cek geli sih ngene ngono. Mulai ini mang lho. Jam pinten mulai ini mang Pak? Barusan. Barusan. Setelah itu sudah masuk, salam, oke. Baru setelah itu sunnahnya lagi, adabnya ketika masuk rumah adalah siwak. Bersiwak, Pak. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, lamma su'ilat ma huwa awwalu syai'in yabda'u bin nabi. Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah?" Ditanyakan ini. Qalat radhiyallahu taala anha bisiwak. Rasulullah memulai amalan yang dia lakukan ketika masuk rumah adalah siwak. Siwak iki, Pak, ki sunnah, adab kita. Sing duwe siwak. Sing gak duwe sikatan ae. Iku pun sikatan lho sampean. Sikatan sampean iku paling nek kate turu, iku nek gak lali lho ya. Wong mane siwakan ngono. Wis angel golek siwake. Asine ya akeh ae, cuma koyo aneh siwakan. Padahal siwak iku, Pak. Wah, nek digeng ruqyah hebat iku, Pak. Jin niku nek kesurupan, nek ngomong kan ya ngawur to. Nah, ngomongi wis gak karu-karuan. Wis apa wae diomongno. Kadang buka-buka aibe ngono, Pak. Buka aibe orang yang kesurupan. Maka salah satu cara tindakan preventif antisipasinya adalah dengan siwak. Orang kesurupan nek sampean siwaki moro mingkem dapat wis. Ngono lho. Gak wani ambek siwak. Sesuatu yang sunnah itu semakin ditakuti oleh setan. On ahlu sunnah ya ditakuti setan. Sing ahlu sunnah temenan lho ya. Sing ahlu sunnah temenan iki. Nek ahlu sunnah kawe kaleng-kaleng ya setan sik wani nggodha, Pak. Nek awak dhewe-dhewe sik kaleng-kaleng ngene iki ngono. Sik ngaku-ngaku tok ngono. Setan gak bakal melayu, tambah guyu ndelok sampean iki ngono. Guyu. Yesus. Jadi hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah siwak ketika masuk rumah. Jadi kita terapkan, Pak, adab-adab di rumah itu. Ketika salam, oke. Ketika masuk kamar mandi, ya harus doa.
Masuk kamar mandi, doane Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Sebab kamar mandi itu tempatnya setan. Dan setan yang berada di kamar mandi itu adalah setan kafir. Kafir, Pak ya. Setannya setan kafir. Bukan jin muslim, tapi kafir toh. Maka jenengan harus berhati-hati. Memberikan pendidikan adab kepada anaknya supaya berdoa ketika masuk kamar mandi. Tempatnya setan, Pak. Kita tuh pernah ngeruqyah. Jane wis rada akeh sing metu. Gara-gara izin minta ke kamar mandi, mbok maneh. Isi ulang Pak nang kamar mandi, ngono lho. Pinter jine, pinter. Bolokku ku akeh koyo nang kamar mandi gitu ya. Akhirnya wonge sadar, Ustaz minta izin. Kemana? Kamar mandi. Ya, kita kan belum tahu, ya wis. Ketika sudah masuk kamar mandi, keluar dadi mbok maneh jine ngono. Berarti iki ngisi power iki mau nang kamar mandi. Memang tempatnya setan, Pak. Hati-hati pokoknya. Banyak orang kena gangguan itu di kamar mandi. Makanya ono sing bau wetan nang kamar mandi. Ya iku wis kena gangguan. Ojo kerasan-kerasan di kamar mandi. Apa maneh ngono. Biasae nang kamar mandi lho, Pak, iso metu inspirasi lho. Nyiptakno lagu lho ambek BAB iso. Soalnya dibantu ambek lho ono lho Pak ngono iku, Pak. Musisi terkenal lho. Masuk kamar mandi langsung dadi sak lagu. Lho, sak lagu iku. Saya apa yang ambek rokokan, mamane mbek rokokan sedah jadi bus no wikmat koyoke lho ya koyoke ngono. Tempat setan mangkane wis akeh wong kena gangguan jin sebab masuk kamar mandi. Kisane akeh Pak, kamar mandi ku akeh. Jine ono jin kamar mandi, Pak. Jin kamar mandi ki iku sing garane adus gak mari-mari, betah. Terus ya sing nom-noman niku ya gak mari-mari pisan. Ya nom-noman iki lho. Mas Yudan ya. Ngono lho. Kalau anak muda itu apa yang dilakukan di kamar mandi? Banyak Ustaz kegiatannya. Oke, kalau gitu kegiatannya banyak. Tapi ujung-ujungnya ya setan. Kadang ambek nggo HP, Pak. Ngono lho. Video call atau ndelok film, ndelok apa lah wis iku wis. Satu paket akhirnya, ngono, satu paket. Melakukan tindakan kemaksiatannya di situ. Maka lindungi keluarga, jangan sampai lalai ketika masuk kamar mandi. Karena banyak setan yang memang ya membuat makar di situ. Ada orang itu kasus itu semakin nyaman kalau masuk kamar mandi. Ada problem, ada masalah. Pernah tengkar sama suaminya. Dia itu merasa nikmat, nyaman, tenang kalau sudah masuk kamar mandi. Sudah tenang, baru keluar. Begitu dilakukan bertahun-tahun. Setiap tengkar, setiap ada masalah, masuk kamar mandi. Wis, iku tanda-tanda wong sing kena gangguan jin kamar mandi. Soalnya iku ono kakek gayung, Pak. Kakek gayung nang ngono iku, hati-hati. Nenek gayung apa kakek gayung, Pak ya? Kakek cangkul, ngono ya. Nenek gayung, gara-gara gayung niku. Gayung Eros iku ono sihire, Pak. Mangane penglaris biasanya wong dodol soto, dodol dawet mau lho, Pak ya. Soto mek dawet mang balik maneh iki ya. Balik maneh mang iku. Ternyata diteliti kok apa kok laris? Lho ternyata isi ulang ngono. Sing jarene ya dikandani karo dodol dawet wong dodol soto iki. Mas, jarene dikandani. Sampai anek dodolan ini ki lombo-lomboan, kate isi ulang, ala gak payu sampean. Nang nggonku lah, mangkane top chair dukunku. Ya wis budal akhire wong loro. Dikai Eros sing wis dijampi. Kudu nggae Eros iki sampean dodol soto. Lho ngono lho, Pak. Nek nggae Eros iki lo waris, ngono lho, Pak. Soale ana jampi ini lho, balik mana dodol soto mek dawet mang. Jenenge iki seru ae, Pak ya. Ya Allah.
Kapan-kapan khusus bahas kamar mandi, Pak. 1 jam khusus bahas kamar mandi. Sampai kamar mandi ku Pak diyakini itu bisa mendatangkan rezeki loh. Ono jenenge istilah pesugihan kandang bubrah. Jadi kamar mandi ku didesain sedemikian rupa, digonta-ganti ngono Pak ya. Lah tujuannya apa? Celah laris. Ditunjukkan sama setannya memang. Kilo aku sing gawe perubahan. Oh ya oke, langsung diasisi. Nah, oleh soge maneh. Itu namanya kandang bubrah. Jadi kamar mandi itu bentuk macam-macam. Mari ngadep ngulon, ganti ngadep ngetan, ganti mosang masing. Ngadepi bingung kamar mandi ini. Sing mlebu ya tambah ngelu ya, Pak. Biasanya itu ada di kamar mandi tempat-tempatnya warung. Itu namanya pesugihan kandang bubrah. Sik tahu krungu apa enggak Pak sampean, Pak? Sik nom-noman gak tahu krungu ya, Pak. Langsung sepuh langsung mantuk paham. Gak up to date, Mas Zudan gak paham blas ini. Jadi tindakan kesyirikan itu sebenarnya banyak di sekitar kita. Umpama jenengan iki Pak ya, sak RT ngono ya. Umpama gelem nyensus, wong sing percaya ngono ambek gak akeh sing percaya ngono-ngono iku, Pak. Dodolan sampean kosongan, ala gak suwe. Mesti ngono, Pak, ngono. Apa meneh nang pasar. Balik nang pasar maneh. Iki ana tangga soalé. Tono dol soto, dodol iwak. Iki cerita hak iki Pak dodol iwak. Koncoku dhewe, Pak. Dodol iwak di tempat mang sudah diingatkan sama lain-lainnya. Mas, ojo nang kono. Ben tau dodol iwak, ya ngono sawan luar tapi duweke enggak ono. Ah jare sapa gak percaya. Lah kebetulan koncoku kanca preman gak percaya ngono-ngono iku, Pak. Wis didoli ae. Ya apa Pak? Wis gak apa-apa aman ae. Padahal dhek iku batin. Luaris tapi duit kok mesti kurang kayak kulaan. Sok-sokan ya. Sok-sokan gak apa-apa terus sampai akhirnya dedel duel. Dedel duel kena pesugihan. Pesugihan itu macam-macam Pak ya. Kadang urup duit. Wah kena bahas pesugihan, Pak bahas ini klinik-klinik niki wake. Saiki sampene belajar mek tauhid tok ngono lho. Tauhid belajar tauhid rububiyah oleh sama sifat tapi gak ero kandungane sing koyo ngene iki kejadian di masyarakat. Ya gak nyambung rek ngono. Sambungan iku wake sambung-sambungan koyo ngene iki tauhid pelajaran syirik-syirik ngene iki. Jadi pesugihan mek serap yatra. Misale sampean ketok laris, Pak. Ono pesaing sampean. Ya apa carane? Mek urup dhuwit tok. Lho, urup dhuwit. Pak, Bu, serap yatra terus ngono. Oh nggih, kok gak apa-apa ya. Sret sampean urupi. Ya diluk ae sampean. Kukut ngono lho. Iki soalé wong pasar lho, balik nang pasar maneh ya. Wong pasaran iku ngono, Pak. Katik lombo-lombo kosongan diluk kukut, wis diluke golong tikar. Kata tadi gitu juga, paling sak wulan tok kuwate, wis bandare jeplok, wis gak dodol iwak maneh. Baru konsultasi. Ngoten lho. Ya kita dapatkan kasus-kasus seperti ini karena banyak orang konsultasi dan banyak kasus yang kita tangani. Dari mulai perdukunan, pesugihan, jaran goyang, lentrik, ruwe kumang Pak, ternyata masih marak di masyarakat kita itu. Lah kita iki soalnya ngajeni mang tauhid tok soalnya. Dadi gak ero jaran goyang ini gak ngerti. Padahal itu kaitannya sangat erat Pak Danang, erat sekali. Gak bisa dipisahkan karena masyarakat kita masih meyakini dan mempercayai hal-hal semacam itu. Pesugihan nang Gunung Kawi, misalnya ngono Pak ya. Nang diae iki wakeh. Lah kalau kita nggak melindungi keluarga kita, saudara kita ada yang pergi ke sana nantinya. Nah, tugas jenengan nanti ini kan. Napa nih wis kode kudu mari ta iki. Be kode. Iya. Mungkin kan wong tuane kan sungkan. Ayo nak watu onak lah ngono to ya. Sedang mari lah ngono to. Aduh ya Allah. Waduh. Wis ngleyang Pak, ngleyang kok. Ngene iki wis ya Allah. Ngene watuk-watuk kan sampai lohor. Dan kalau kita perhatikan pula Pak ya,
adab-adab atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita rata-rata dikaitkan dengan perlindungan diri dari setan. Masuk kamar mandi supaya selamat dari gangguan setan. Pak Danang misalkan pengen punya adik lagi, adiknya gitu ya. Kan ya kudu ndonga supaya dijauhkan dari setan. Dungane kan jelas ngelontok, Pak. Bismillah Allahumma janibna syaiton. Wis iku. Supaya apa? Kalau seseorang melakukan hubungan suami istri, maka setan tidak akan bisa memudorotkan sama sekali kepada anak kita. Tapi nek anak iku pas proses pembuatannya lupa berdoa, dadi nek anak sing ruwet kandhanane. Angel tuturane. Gara-gara apa? Lali ndonga. Cek berkah. Itu salah satunya toh. Jadi selalu dikaitkan dengan gangguan setan. Adab lagi keluar rumah. Maka idza dakhala rajulu baitahu. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Falyakul kemudian dia mengucapkan doa. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wa qila lahu maka dikatakan bagi yang berdoa seperti itu wa qad kufita wa hudita wa wukita. Maka dia akan dicukupi, dia akan diberikan petunjuk ya dan dia akan dijaga. Dan setan akan lari darinya ketika di perjalanan. Cukup baca doa itu Pak ketika keluar rumah. Makanya nang dalan gak usah ngelakson mana nek dalan sepi. Nah, iki keyakinane wong biyen, Pak. Lho ngono ya. Awas engko nek katik ngliwati kuburan bel-belo ngono lho. Setane jine ceke nyengkre. Wah kecelakaan nang kono gara-gara diserudukna setan. Ngono. Klakson Pak akhirnya. Soal pas ono kuburan bisa diyakini mitos itu. Din gitu loh, Pak. Gara-gara lupa padahal doa ini sudah mencukupi. Doa yang Islami ini akan menjaga seseorang dari gangguan setan. Di perjalanan pun setan juga akan menyingkir. Selalu dikaitkan dengan setan. Mau tidur. Mau tidur juga sama. Orang yang mau tidur itu disuruh disyariatkan untuk membaca banyak ritual. Ritual kati turu, wakeh iki rituale. Nek jenengan nglakoni iki akeh. Berhubung paling sing dipilih ya amut iku tok ya. Amut ya wis nang turu ngono tok. Padahal kadang-kadang kita tuh tahu kadang-kadang di kajian misalnya ya banyak doa-doa yang harus kita baca sebelum tidur. Yang pertama, menggabungkan tangan, gitu ya. Baca trikul. Trikul iki senjata pamungkas iki, Pak. Pokoknya kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan sambil diiringi dengan ludah sedikit, air liur sedikit, cucu, lalu diusapkan dari kepala, wajah, seret. Diulangi tiga kali. Kan itu waktunya lumayan suwe loh. Nek maca sampean mek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapno ya beda. Macane kudu qulhuwallahu ahad, Allahu somad sampai 3 kali diusapkan. Setelah itu baca ayat Kursi. Setelah baca ayat Kursi, baca surat Al-Kafirun. Kemudian baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian dzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Tambahi mana ya? Al-mulek. Wah. Sampai sing mulek-mulek akhirnya. Diwaca al-mulek san mulek-mulek dek turu-turu iki. Mulek-mulek tok akhirnya ngono. Lho iki baru amut. Lah, baru amut iki, Pak. Setelah amut ono mana Pak? Allahumma aslamtu. Lalu to waji ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajadtu wajhi ilaika. Wa fawwatu amri ilaika sampai mari baru turu. Iku luwih teko 5 menit iku, Pak. Wis gak kerasan sampean di sana lho. Asli wis amut iku senjata pamungkas pisan. Wis padha mbek anake nek kate turu. Ayo nak maca amut padha glendangi akhire. Padahal harusnya koyo ngono, Pak.
Lah niki lho, senjata niki njupuke ijazah iki, Pak ya. Njupuke ijazah ayat kursi niki iku 3 dina 3 bengi, Pak. Ijazah ayat kursi. Lah ya 3 dina 3 bengi to. Lah Abu Hurairah niki lho kan, jaga zakat Ramadan dicuri oleh seorang laki-laki. Nabi ngerti tapi, hei Abu Hurairah, ma fa'al asiru kal barihah. Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Nyolong Nabi. Tapi akhirnya melas. Katanya dia itu keluarganya butuh sekali, nggak punya apa-apa. Tak lepaskan, kasihan. Allah engko bengi balik maneh. Loh. Kisah wengi Pak ya, sedina sewengi. Baru hari kedua diintai bener sama Abu Hurairah. Ternyata bener, cekel maneh. Alasannya padha, wis aku meneh gak balik. Iki terakhir. Ngono ya. Wis 2 dina. Nabi takon, "Ya apa Abu Hurairah, beres ah?" Beres. Jarene gak balik, jare sapa? Pijuki awakmu. Engko balik maneh. 3 hari 3 malam iki, Pak. Baru yang terakhir wis iki kowe tak lapor nang Nabi, tak gowo di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ini sudah, enggak bisa ditoleransi. Katanya, "Sik. Tak kasih kamu 1 kalimat, beberapa kalimat." Jadi katanya, "U'allimuka kalimatin." Setan ngajari Abu Hurairah, "Akan ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Idza qultaha, apabila engkau mengamalkannya, wallahu hafidun alaika, Allah akan menjadi penjagamu. Dan la yuqarribuka syaiton hatta tusbihah. Dan setan tidak akan berani mendekatimu sampai waktu subuh pagi hari." Nah, baru ya apa itu? Bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat. Maka kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilepas sama Abu Hurairah. Baru kemudian ditemoni Nabi maneh. "Bagaimana Abu Hurairah, tawananmu tadi malam?" "Sudah kutangkap, akan kuserahkan kepada engkau Rasulullah. Tapi dia mengajariku beberapa kalimat. Katanya, kalau baca ayat kursi, setan tidak berani mendekat sampai waktu subuh dan Allah menjadi penjaganya." Qad sadaqaka al-khabith, kata Rasulullah SAW, benar yang dilakukan oleh makhluk jelek itu. Wahai Abu Hurairah, tahu enggak kamu yang kamu ajak bicara selama 3 hari itu? Enggak tahu Rasulullah. Zaka syaiton, itu adalah setan. Dan itu benar memang. 3 hari 3 malam Pak. Abu Hurairah niki Pak, dikerjain diprank sampai setan ini mau. Nah, makanya salah siji setan masuk ke dalam tubuh manusia. Alasannya itu simple. Kepingin ngeprank. Di salah satunya itu iseng kepingin ngeprank. Ya akhirnya ya memang itu aja hal yang sia-sia. Pengen gudo menungso. Memang setan ku juail kok. Kurang penggawean, karena penggawean soalnya. Nah kita akeh kerjaan Pak, kita itu akeh kerjaan. Setan kerjaannya mek gudo menungso. Makanya kerjaannya ya jahili ngene iku, Pak. Tuh kan lihat bagaimana amalan-amalan tadi yang kita sebutkan selalu dikaitkan oleh Rasulullah SAW untuk penjagaan diri dari setan. Nah, kalau kita nggak paham, dikit-dikit kita baca cuma sekedar kita lesan saja, sekedar lewat. Tapi padahal maknanya adalah kita supaya terhindar jauh dari gangguan setan. Adab lagi di dalam rumah, yakni membaca Al-Quran. Karena setan akan lari gitu ya. Kalau rumah itu dibacakan Al-Baqarah. Dalam hadis surat Muslim juga dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Jadi janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya gak tau ngaji, gak tau sholat di situ. Kemudian inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Iqra suratul Baqarah fa in akhadha barakah. Maka bacalah surat Al-Baqarah.
Karena Al-Baqarah itu kalau dilakukan atau dibaca akan membawa keberkahan. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan kerugian. Jadi sama, supaya setan lari dari rumah kita, kita bacakan surat Al-Baqarah. Ini kalau setan biasa, jin biasa. Tapi kalau sifatnya adalah sihir, maka dia mempertahankan posisinya. Beda Pak ya. Jadi memang kalau rumah itu ada hantunya, gitu ya, ada setannya, ada jinnya, cukup kita bacakan Al-Baqarah, lari. Tapi kalau setan beda, kalau sihir beda. Karena sihir ini sudah punya akad perjanjian dengan bosnya. Nggak boleh dia meninggalkan peperangan sampai dia memang laporan ke bosnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sudah akad. Kalau akad itu biasanya dukun itu sudah memberikan makan. Sudah memberikan jaminannya seperti dupa ataupun menyan. Maka walaupun jenengan kadang bacakan Al-Baqarah, kok sih gelodak-gelodak wae ya, atau masih ada gangguan, berarti itu sudah kasusnya kasus sihir, membandel. Karena dia juga takut sama majikannya. Kalau dia pergi dari rumah akan dihukum, dipukul ataupun disiksa. Jadi lakukan dan ajarkan adab-adab itu kepada anak istri kita. Ini yang poin pertama paling penting memang. Untuk seperti masuk ke dalam rumah, ya, kayak mendahulukan kaki kanan, kemudian bersiwak, sholat itu juga sama. Dan ada lagi untuk menahan anak-anak kita kalau waktu sudah surup itu bahasa Indonesia napa Pak surup niku? Dawa Pak menjelang senja lah ya, senja iki lho. Nek menjelang maghrib sik rada kedawan, senja. Ketika senja idza kana junuhul lail, apabila waktu sudah senja menjelang maghrib, fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Karena hina idzin yantashiru, saat itu setan-setan akan berpencar dan mereka bisa menculik. Dalam hadis riwayat yang lain itu setan bisa menculik. Yang nggak tahu menculik seperti apa, tapi punya kemampuan. Karena dalam kisah-kisah yang sahih di zaman Umar bin Khattab juga ada laki-laki yang diculik jin. Diculik jin sampai bertahun-tahun ya Pak. Nyulik itu bertahun-tahun. Sing wedok pegel. Ya apa iki Amrul Mukminin, bojoku ilang. Ngono ya. Lho ilang nang ndi piye to ngono. Ya moro-moro ilang, memang tiba-tiba hilang Pak, di sudut Madinah tiba-tiba dia hilang. Akhirnya tunggulah 4 bulan. Ya Mas, tunggulah seperti masa iddah. Ditunggu 4 tahun, 1 tahun 4 tahun ya. Setahun atau berapa? Ya akhirnya sampai ditunggu masa iddahnya juga belum pulang. Ya wis lah, rabi ambek wong liya. Izin sama keluarganya. Ya wis, karena keluarganya mengizinkan, ya sudah dia nikah lagi. Tapi tidak lama kemudian laki-laki ini muncul di sudut kota Madinah. Tiba-tiba ya Umar bin Khattab tekon dia sama nih Bang. Bojo sampeyan golek sampai pegatan supaya rabi maneh kok sampeyan kait muncul. Ngaku dia diculik jin. Kapan-kapan kita bacakan kisahnya secara lengkap. Dan ini sudah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Sudah Pak. Jadi kasus yang disebutkan juga Imam Qurtubi juga mengisahkan kalau ada memang orang yang diculik jin masuk ke alam mereka. Nah, iku iso nyulik. Makanya anak-anak ini itu cegah supaya tidak keluar di saat waktu-waktu yang seperti itu, waktu krusial. Jadi menjaga betul adab-adab dalam rumah dulu, jangan di luar, di rumah dulu. Jadi hidupkan, jangan seperti kuburan. Ya ada baca Quran, ada sholat, ya sholat sunnah di rumah. Itu usahakan seperti itu kalau pengen rumah tangganya kondusif,
ataupun keluarga dan anak-anaknya juga bisa nurut. Karena memang mereka terus setiap saat, setiap detik selalu mengintai manusia untuk menjadikan mereka bercerai-berai dan carut-marut hubungan keluarganya antara anak dan istri ataupun ayah, suami dan semuanya dibikin ribet dan ruwet untuk membentengi keluarga dari mereka. Ya kalau amalnya banyak Pak ya, tidur itu aja kalau dibahas panjang. Tidur tok, WC panjang. Sebab ini tempatnya setan. Dan setan itu kalau tidur, kalau manusia tidur, mereka akan apa Pak? Memberikan 3 buhul. Orang tidur dikasih 3 buhul. 1, 2, 3. Ya apa carane gak iso tangi untuk melakukan sholat malam. Ini aktivitas tidur. Mesti ganggu Pak. Jadi di dalam rumah itu gangguan setan sebenarnya sudah banyak. Kalau kita nggak antisipasi, nggak mencegahnya ya, kalau kita anggap remeh, ya mereka semakin menjadi-jadi leluasa karena kita nggak bisa mengantisipasi gerakan-gerakan mereka atau tipu daya mereka. Ya semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.